kana Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala yaqulu kaifa yakunu hamilul Qur'ani amilan bihi wa huwa yanamul laila wa yuftirun nahara wa yatanawalul harama wasyubuhati. Wa kana Sufyan bin Uyainah, dan bahwasanya Imam Sufyan ibnu Uyainah ini salah seorang gurunya Imam Syafi'i ya, rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah ta'ala. Yaqulu, ada berucap, kaifa yakunu, bagaimana bisa terjadi, hamilul Quran, orang yang memangku Al-Quran. Hamilul Quran itu ahli Quran. Kaifa yakunu, bagaimana bisa terjadi, hamilul Quran, pemangku Al-Quran, amilan bihi, ia mengamalkan dengannya Quran, wa huwa yanamul laila, wa huwa yanamul laila, sedangkan ia ada tidur malam, wa yubtirun nahar, dan makan siang, wa yatanawalul harama, dan ada ia memperoleh yang haram, wasyubuhati, dan perkara-perkara yang syubhat. Bagaimana bisa terjadi orang pemangku Al-Quran yang ia amalkan itu dengan Al-Quran, dia tidur malam tidak tahajud, wa yubtirun nahar, dan ia makan siang tidak puasa, wa yatanawalul harama, dan ia ada memperoleh yang haram, wasyubuhat, dan yang syubhat. Bagaimana mungkin seorang yang dikatakan hamilul Quran, pemangku Al-Quran, dia amalin Quran, tapi malam dia tidur nggak tahajud, siangnya dia makan nggak puasa, dan dia memperoleh yang haram dan yang syubhat. Bagaimana mungkin bisa terjadi, katanya, kata beliau, kok orang yang ngaku pemangku Al-Quran, tapi kalau malam dia tidur mulu, kalau siang dia makan mulu nggak puasa, dan ia ada memperoleh yang haram dan yang syubhat. Jadi kaifa yakunu hamilul Quran, bagaimana bisa terjadi seorang yang mengatakan pemangku Al-Quran, amilan, ia mengamalkan bihi dengannya Al-Quran, wa huwa, dan sedangkan ia yanamul laila, ada tidur malam, wa yubtirun nahar, dan ia ada makan di siang hari, wa yatanawalul harama, dan ia ada memperoleh yang haram, wasyubuhat, dan perkara-perkara yang syubhat. Mungkin kalau orang tuh mengaku hamilul Quran, pemangku Al-Quran, ini orang alim lah ya, ya, sedangkan dia malam dia tidur mulu, siang dia makan mulu nggak puasa, dan ia ada memperoleh yang haram dan yang syubhat. Kaifa yakunu, bagaimana bisa terjadi, hamilul Quran, seorang pemangku Al-Quran, amilan bihi, yang ia ada mengamalkan bihi dengan Al-Quran, wa huwa, sedangkan ia yanamul laila, tidur mulu kalau malam, wa yubtirun nahar, dan ia ada berbuka di siang hari, makan mulu, wa yatanawalul harama, dan ia ada memperoleh yang haram, wasyubuhati, dan hal-hal yang syubhat. Mestinya kalau dia pemangku Al-Quran, malam dia bangun, bukan tidur, siang dia puasa, bukan makan, dan ia memperoleh yang halal, bukan yang haram. Jadi sindiran, kaifa yakunu hamilul Quran, bagaimana bisa terjadi seorang pemangku Al-Quran yang ia mengamalkan dengan Al-Quran, wa huwa yanamul laila, sedangkan ia ada tidur malam, wa yubtirun nahara, dan ia ada berbuka di siang hari, enggak puasa, wa yatanawalul haram, dan ia ada memperoleh yang haram, wasyubuhati, dan perkara yang syubhat. Makanya yang paling takutkan sama Nabi, inna akhwafa ma akhafu alaikum min ghairi dajjal ulama ussu, katanya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya yang paling ditakutkan, ma akhafu alaikum, apa-apa yang aku takutkan alas sekalian, min ghairi dajjal, selain dajjal, ulama ussu, adalah ulama-ulama yang jahat, ulama-ulama yang buruk. Selain dajjal yang ditakutkan sama Nabi terjadi pada kita. Kalau Nabi nggak takut dajjal, inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya yang paling ditakutkan, apa yang aku takutkan terjadi atas kalian, min ghairi dajjal, selain dajjal. Itu selain dajjal musuhnya ulama usu, adalah ulama-ulama yang buruk, yang memperoleh yang haram, yang syubhat, malam dia tidur terus nggak tahajud, siang dia makan nggak puasa. Bagaimana mungkin seorang pemangku Al-Quran yang mengamalkan Al-Quran, wa huwa yanamul laila, dan sedangkan dia ada tidur malam. Kalau ahli Quran nggak tidur malam, dia tidur juga tahajud ya. Wa yubtirun nahar, dan ia ada makan siang, berbuka di siang hari, artinya nggak puasa, makan mulu.
wa yatanawalul haram, dan ia ada memperoleh yang haram, wasyubhat, dan perkara-perkara yang syubhat. Itu berat. Jadi kalau hamilul Quran tuh orang yang kalau malam dia bangun malam, kalau siang dia puasa, dan yang dia peroleh yang halal-halal saja, nggak ada yang haram dan syubhat. Sekarang terjadi apa yang Nabi isyaratkan, betul tuh. Inna akhwafa ma akhafu alaikum min ghairid dajjal, ulama sesungguhnya yang paling ditakutkan, apa yang aku takutkan terjadi atas kalian selain dajjal. Ya, dajjal satu, yang kedua ulama usuk, ulama-ulama yang jahat. Ya, ada, makanya Imam Ghazali ada ulama dunia, ada ulama akhirah. Jadi ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Gampang saja ngukurnya dalam kitab tasawuf tuh. Wali alimil ukhra alamatun tura, dan bagi tanda-tanda akhirat itu alamatun, ada tanda-tanda, tura, yang bisa dilihat. La yatlubud dunya bi'ilmin masailah, dia tidak menuntut dunia dengan ilmunya untuk meminta-minta. La yatlubud dunya bi'ilmin masailah, dia tidak menuntut dunia dengan ilmunya dia minta-minta. Dia tidak menggunakan ilmu sebagai mata pencaharian. La yatlubud dunya bi'ilmin masailah. Satu, walidzaka ayatun takunu kasiratan, begitu juga ada tanda-tanda yang baiknya. Alla yukhalifa qauluhu ma yaf'ala, tidak pernah berselisih antara apa yang diucapkan, apa yang diperbuatan. Alla yukhalifa qauluhu ma yaf'ala, tidak pernah ada berselisih apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat. Ngomong dengan perbuatan sama terus. Ini ngomong halal bagi dia, haram bagi umat. Haram bagi umat, halal, itu beda tuh. Jadi ngomongnya nggak jelas. Alla yukhalifa qauluhu ma yaf'ala, tidak pernah ada berselisih antar omongannya dengan apa yang diucapkan. Yang ketiga, wa yakunu bil ma'muri awwala amilin, menjadilah apa yang Allah perintahkan awwala amilin, dia menjadi orang yang duluan ngerjain. Jadi perintah-perintah Allah tuh kalau ulama akhirat dia duluan yang ngerjain. Wa anil ladzi yanha tajannaba awla, dan terhadap perkara yang Allah larang dia duluan ninggalin. Itu ulama akhirat gitu. Perintah Allah dia duluan, katanya ibda binafsik, mulailah dengan dirimu sendiri. Kalau nyuruh orang dia duluan ngerjain tuh. Kalau ngelarang orang dia duluan ninggalin. Sekarang kan nyuruh orang belakangan ngerjain, ngelarang orang duluan ngerjain, tuh ulama dunia tuh. Ya, kalau wa yakunu bil ma'muri awwala amilin, dan menjadi iya untuk perkara yang Allah perintahkan awwala amilin, dia duluan ngerjain. Wa anil ladzi yanha tajannaba awwala, dan terhadap perkara yang dilarang Allah dia duluan ninggalin, tuh ulama akhirat. Sekarang terbalik nih. Ya, yang dilarang Allah dikerjain duluan, yang diperintahkan Allah dia kerjain. Itu ulama dunia. Kalau ulama akhirat, perintah Allah dia ngerjain duluan, dan Rasulullah tidak pernah mengerjakan sesuatu, merintahkan sesuatu kecuali beliau ngerjakan duluan. Dan beliau tidak pernah melarang sesuatu kecuali beliau duluan yang meninggalkan. Jadi patokan di uswatun hasanah di situ. Orang bisa diikuti karena apa? Terbukti. Dia nyuruh dan duluan ngerjain, yang larang dia duluan ninggalin. Ini orang gimana mau percaya? Ya, nyuruh orang belakangan ngerjain, ngelarang orang duluan karena fuqdanus siqah fuqdanul hayah. Kalau sudah hilang kepercayaan, hilang kehidupan. Jadi kita udah nggak dianggap lagi. Fuqdanus siqah fuqdanul hayah. Hilangnya kepercayaan terhadap seseorang, hilang juga kehidupannya. Jadi kehidupan kita hilang kalau orang sudah tidak percaya lagi. Ah, kang bohong, kang tipu tuh, begitu tuh. Hilang kepercayaan kita. Kehidupan kita udah nggak dianggap lagi di masyarakat karena sudah hilang kepercayaan. Nah, Rasulullah itu uswatun hasanah. Makanya saya sering mengatakan syariat Islam siapa bilang diterima? Ditolak syariat Islam tuh. Ya, syariat Islam tuh ditolak. Nggak ada yang menerima. Abu Jahal, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf, dan lain tokoh-tokoh Quraisy, nggak ada yang menerima Islam. Tapi lambat laun Islam diterima. Karena apa? Faktor pembawa kebenarannya yang punya integritas tuh. Ya. Makanya kata Abu Jahal, inna la nukadzibuka ya Muhammad, kami tidak mendustakan kau hai Muhammad. Engkau tidak kami, antal amin, kau orang yang kami percaya. Jadi sosok nabinya, inna la nukadzibuka ya Muhammad, kami tidak mendustakan kau hai Muhammad, walakin nukadzibu ma ji'ta bi, tapi yang kami dustakan apa yang kau bawa, ajaranmu itu yang kami tolak. Kalau sosokmu kan, jadi sosok pribadi Rasulullah enggak ditolak, diterima, marhaban, mulia akhlaknya. Nah, lambat laun artinya ketika kebenarannya ditolak, lambat laun diterima karena Rasulullah yang membawa kebenaran, membuktikan betul akhlakul karimah dalam masyarakat. Maka percuma kita ngomong kebenaran kalau kita kagak benar perbuatan kita.
Kalau kita mengajarkan kebenaran, kita sendiri nggak benar, orang meskipun itu benar ditolak. Makanya kebenaran Islam itu diterima karena faktor integritas membawa kebenaran itu as-shadiqul wa'dul amin. Kayak sifat wajib ya siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Saya melebar dikit mumpung lagi pengajian. Ya, permasalahan yang ada dalam masyarakat baik politik, ekonomi selesai dengan akhlak sebetulnya. Enggak usah pakar-pakar politik, pakar ketenagaan, enggak usah, akhlak selesai solusinya. Ekonomi bukan krisis ekonomi, tapi krisis akhlaknya pelaku-pelaku ekonominya. Pelaku-pelaku dagangnya yang rusak akhlaknya, suka main timbangan, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum wazanuhum yuhsin wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Jadi permasalahan ekonomi bukan krisis ekonomi, akhlak pelaku-pelaku ekonomi. Bukan krisis politik, krisis akhlak para politikusnya. Ya, yang menjual suara rakyat, yang hianat itu. Jadi bukan krisis politik ya, krisis akhlaknya para politikus. Itu yang akhlak-akhlaknya pada bejat, makanya jadi krisis politik. Kalau akhlaknya bagus, selesai dah. Makanya termasuk juga permasalahan Covid ini. Ya sebenarnya soal akhlak, mau jujur nggak soal pandemi yang ada? Mau jujur ada atau tidaknya? Katakan nggak ada nih flu biasa aja, kan masalah akhlak saja. Mau jujur atau tidak? Mau jujur, kalau mau jujur nggak sampai panjang-panjang, nggak sampai panjang-panjang yang kita rasakan sampai 2 tahun. Sampai sembahyang Jumat 2 tahun nggak sembahyang, ya sampai 2 tahun nggak sembahyang Jumat. Pergi sembahyang Jumat dia boncengan. Bayang Jumat ya boncengan, di dalam masjid ya rapat barisan gimana? Ya, mau sembahyang Jumat ya boncengan, kan nempel tuh boncengan, betul. Lah masuk ke dalam masjid ya jaga jarak gimana sih? Ya, waktu mau ke masjid ya boncengan, nempel nggak? Masuk ke dalam masjid dia jaga jarak, ini orang bego kan. Di luar dia rapat, di dalam masjid dia jaga jarak. Jadi semuanya kuncinya sebetulnya akhlak. Itulah pentingnya wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi ini kaifa yakunu hamilul Qur'ani amilan bihi wa huwa yanamul lail. Bagaimana terjadi seorang pemangku Al-Qur'an amilan bihi, yang ia mengamalkan dengannya Al-Qur'an, wa huwa dan sedangkan ia yanamul laila tidur di malam hari, wa yubtirun nahar dan ia berbuka di siang hari enggak puasa, wa yatanawalul haram dan ia ada memperoleh yang haram, wasubuhat dan yang subhat. Makanya ayatnya kan ada nyinggung tuh. Wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun, apa ujungnya tuh? Wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun, dan sedangkan kalian pada mencari, apakah kalian tidak berpikir? Sebelum itu wa antum tatlunal kitab atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilu atamurunan nasabil, apakah kalian perintahkan manusia untuk berbuat baik, wa tansawna anfusakum dan kalian ada melupakan, nyuruh doang dia lupa pada sendiri, wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal, padahal kalian pada membaca Alkitab, afala ta'qilun, kan begitu disinggung ada atamurunan nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun, sesuai dengan ayat itu. Makanya sekarang kan krisis kepercayaan, krisis pada ulama, krisis pada negarawannya, krisis pada ekonomi, krisis kepercayaan karena tidak ada kejujuran. Orang tidak lagi bertindak pada apa yang mesti dilakukan. Makanya saya gregetnya Majelis Ulama, saya bersuara keras menentang. Termasuk ya mau menganugerahkan nama jalannya Mustafa Kemal Atatürk, ditolak tuh, bagus. Kemarin saya tolak itu. Itu orang yang justru merusak Islam. Masa dianugerahkan jadi nama jalan? Kalau mau juga nama apalah, nama daerah di Turki bawa ke sini. Bukan Mustafa Kemal Atatürk mau dianugerahkan sebagai sebuah nama jalan. Itu sama juga menghormati pemikirannya. Dia yang merusak tananan Islam tuh, yang pemikiran sekulernya. Azan diganti dengan bahasa Turki. Ya orang-orang sudah pada lepas jilbab. Dia tuh yang menggelorakan semangat sekulerisme di Turki. Di Indonesia mau dikasih anugerah nama jalan, kan menyakitkan sekali. Orang yang menjadi musuh Islam namanya diabadikan menjadi jalan. Di sana kan ada Jalan Soekarno,
Di sana itu ditukar dengan Casablanca, maka kita anugerahkan Casablanca. Casablanca Kuningan tuh barter karena di sana dianugerahkan sebagai nama Jalan Soekarno. Maka dianugerahkan di sinilah Casablanca. Jadi jangan Mustafa Kemal atau cari yang lain nama tempat di Turki, Ankara, Jalan Ankara atau jalan apalah kira-kira. Jangan Mustafa ini MUI bersuara keras dan itu harus nggak boleh didiamkan. Jadi orang-orang yang justru merusak tatanan Islam dianugerahkan di sini menjadi sebuah nama jalan. Wa kana Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala yaqulu law anna haula'il qurra'i ahya'u lawajadu alaman nari fi butunihim idza akalul harama walakinnahum amwatun yarta'una fil jayfi wan nari. Wa kana Umar bin Abdul Aziz, dan bahwasanya Umar ibnu Abdul Aziz khalifah nih rahimahullahu, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah, yaqulu ada berucap, lau anna jikalau sesungguhnya haula'il qurra, mereka para ulama itu ahya pada hidup, lau anna haula'il qurra'i, jikalau sesungguhnya mereka para qurra, para qari-qari, para ulama itu ahya'u pada hidup, la wajadu niscaya mereka merasakan alaman nari, sakitnya api neraka, fi butunihim di dalam hati-hati, di dalam perut-perut mereka, idza akalul harama, jikalau mereka makan yang haram. Walakinnahum amwat, akan tapi mereka adalah orang-orang yang mati, hidup tapi dianggap mati itu. Yartauna, mereka pada merumput, fil jaibi, pada bangke-bangke, wan nari, dan api neraka itu. Ya, lau anna haula'il qurra, jikalau sungguhnya mereka para ulama itu ahya, hidup, niscaya mereka mendapatkan alaman nahari, sakitnya api, fi butunihim di dalam perut-perut mereka, idza akalul harama, jikalau mereka makan yang haram. Walakinnahum, akan tetapi mereka mati, amwat, walakinnahum amwat, akan tetapi mereka mati, yartauna, mereka pada merumput mencari makan, fil jaibi, pada bangke-bangke, wan nari, dan api itu. Tuh, jikalau mereka hidup tapi dianggap mati. Kalau Anda hidup, mereka merasakan tuh sakitnya api dalam perut karena makan barang yang haram. Sama juga kan ayat, masalul ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslauna sa'ira. Sama. Jadi kalau mereka hidup, mereka merasakan tuh sakitnya api di dalam perut mereka, tapi mereka pada mati. Artinya mati hatinya, amwat. Walakinnahum amwat, akan tapi mereka pada mati, yartauna, mereka pada merumput, fil jaibi, pada bangke, wan nari, dan api. Nauzubillah min dzalik. Kayaknya kalau sudah masuk ke dalam lingkaran setan tuh sulit untuk keluar, Pak. Karena enak, duitnya triliunan, hidupnya mewah, mau keluar susah. Makanya jangan coba-coba masuk. Sebab kalau udah masuk, keluarnya susah. Orang tuh dari baik menjadi tidak baik cepat, Pak. Dari baik menjadi tidak baik cepat, tapi dari tidak baik menjadi baik susah. Ini air jernih kan? Saya sering kasih contoh. Makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqul, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan menjadilah kalian bersama orang-orang yang benar. Tuh, untuk menjaga iman dan takwa kita kudu dengan orang-orang benar. Sebab kalau iman dan takwa kita tidak bersama dengan orang benar, rusak iman dan takwa kita. Terbukti tuh. Karena nyampur sama orang yang kagak benar, rusak iman dan takwanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Saya pernah nyampaikan ayat ini ditentang. Emang kelompok saja. Enggak, di sana lebih banyak ulamanya. Di situ ada ulama juga enggak banyak. Di sana lebih banyak ulama, tapi ulama di situ mohon maaf nih udah banyak terima amplop. Banyak terima amplop ulama di sana nih, yang sebelah nih, saya bilang nih banyak ulama. Makanya iman dan takwa kita kudu dijaga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan menjadilah kalian bersama orang-orang yang benar. Untuk menjaga iman dan takwa kita kudu bareng-bareng. Sebab kalau kita iman dan takwa kita bersama orang kagak benar, rusak iman dan takwa ini. Jernih, kita bikin keruh, tuangin kopi dikit, udah berubah tuh. Dari jernih menjadi butek, cepat pun
proses. Tapi dari butek jadi jernih bisa, tapi prosesnya lama. Orang-orang Pamjaya tahu tuh prosesnya, dari air yang tidak jernih menjadi jernih. Ya, makanya wakunu ma'asad. Jadi kalau sudah putih jernih gini bersama dengan orang-orang jernih, campurin dengan yang jernih. Jangan kalau ini jernih campurin kopi hitam. Makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, bersamalah kalian dengan orang-orang yang benar. Bab iman dan takwa kita akan rusak kalau kita bersama-sama dengan orang yang kagak benar. Orang benar menjadi tidak benar cepat prosesnya. Tapi dari tidak benar menjadi benar bisa, tapi prosesnya lama. Dari kopi dibikin jernih lagi bisa tuh. Udah kopi buteknya dibikin jernih lagi bisa, tapi prosesnya lama. Makanya orang kagak benar menjadi benar prosesnya, dandaninnya lama. Orang ahli maksiat tuh suruh sholat waduh berat, suruh puasa Ramadan berat, udah punya duit suruh ngeluarin zakat berat. Ya orang-orang yang biasa maksiat tuh suruh sholat. Makanya agama kan adil. Yang pertama kali syariat sholat tuh belum ada, cuma dikokohkan akidahnya dulu periode Mekah tuh akidahnya. Kalau udah akidah kuat, baru udah ada syariat sholat, hijrah kedua, terus puasa, zakat. Jadi nggak buru-buru disuruh sholat berat. Orang-orang yang kagak biasa sholat disuruh sholat berat. Ya makanya kalau sudah rajin sholat, jangan nyampur sama yang kagak sholat. Ntar jadi kagak sholat dah. Ya mulainya sholatnya mundur-mundur. Zuhurnya jam 3 kurang 5. Jam 3 kurang 5. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk asar. Allah ngomong lah baru buat sholat udah sholat lagi. Lalu sembahyang asarnya jam zuhurnya jam 3 kurang 5 menit. Udah habis assalamualaikum udah datang waktu sholat lagi. Udah sholat asar. Sholatnya 5:30. Sholatnya 5:30. Baru habis salam udah azan lagi. Baru bang sholat udah sholat lagi ya. Tapi kalau orang yang sudah baik, bergaul dengan baik, enak Pak. Kayak ikan kecebur ke air. Makanya Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang benar. Sebab iman dan takwa kita bisa menjadi rusak kalau kita nyampur sama orang yang tidak. Tadi analoginya gampang, air jernih bisa jadi keruh kalau kita tuangin kopi. Cepat berubahnya. Sama juga dari baik menjadi tidak baik cepat banget. Tapi dari tidak baik menjadi baik bisa. Dari keruh menjadi jernih bisa. Tapi prosesnya lama. Lama tuh. Lebih senang maksiat. Lagi enak-enak makan suruh berhenti puasa. Nggak mau. Makanya orang yang baru puasanya mulai umur 40 tahun. Itu puasanya megangin perut mulu. Jam 7 pagi udah melintir perutnya, betul nggak? Iya kalau kita kan udah biasa. Nah itu dari tidak baik menjadi baik prosesnya lama. Karena alhamdulillah kita diajarin dulu ya. Biasanya awal-awal kita puasa buka lohor, betul ya? Kadang yang puasa buka lohor, ntar lohor buka, habis lohor puasa lagi. Orang tanya emang ada puasa buka lohor? Gampang jawabannya, itu anak juga belum mukallaf Pak, saya bilang. Itu belum wajib syariat, ini dalam rangka melatih buka zuhur. Betul ya, saya proses buka zuhur juga dulu puasa, awal-awal puasa itu puasa dulu. Dari pagi ikut sahur juga. Terus sampai zuhur, udah zuhur buka dah. Bukan ntar habis zuhur puasa lagi sampai maghrib itu di awal. Kalau orang tanya emang ada puasa buka zuhur, saya bilang Ustadz, itu anak juga belum mukallaf, belum ada beban syari, ini dalam rangka melatih. Makanya kalau lebaran dibeliin apa? Ntar kalau pol puasanya beliin sepeda, beliin sepatu gitu ya, girangin nggak apa-apa, iming-imingin. Tuh rajin sholat biasanya udah sholat dulu, sholat apa? Sholat orang tuanya maghrib, terus maghrib isya, terus bangunin subuh berat tuh anak-anak suruh bangun subuh berat. Jangan anak-anak yang udah tua juga berat bangun, ya. Aduh, subhanallah. Jadi lau anna haula'il qurra'i, jikalau mereka para ulama itu ahya'u pada hidup. Jikalau mereka ulama itu pada hidup, la wajadu niscaya mereka mendapatkan alaman nari, sakitnya api, fi butunihim di dalam perut-perut mereka. Idza akalu al harama, jikalau mereka makan yang haram. Walakinnahu, akan tetapi mereka amwat, pada mati, artinya yang mati, yartauna, mereka pada merumput nyari makan, fil jaifi, pada bangke-bangke, wan nari, dan api. Nyari makannya pada bangke-bangke, wanar, dan api yang kotor, maksudnya makannya. Yartauna artinya merumput, artinya yartaun tuh merumput ya, nyari makan lah. Yartauna
fil jaibi pada bangke-bangke wan nari dan api. Wa qad kana Mansur ibnul Mu'tamiri rahimahullahu taala yaqulu li ulama'i zamanihi. Wa qad kana dan sungguh bahwasanya Mansur ibnul Mu'tamir rahimahullahu, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah taala, yaqulu ada berucap li ulama bagi para ulama zamani pada zamannya. Syekh Mansur bin Ibnul Mu'tamir bilang pada ulama pada sezamannya, innakum lastum ulama'a, sungguhnya kalian bukanlah para ulama, kata beliau. Beliau mengatakan pada ulama-ulama sezamannya, innakum sesungguhnya kalian lastum bukanlah ulama, kalian bukanlah para ulama. Wa innama dan bahwasanya antum kalian mutaladzizuna, orang-orang yang mencari keledatan bil ilmi dengan ilmu. Wa innama antum mutaladzizuna, bahwasanya kalian itu mutaladzizun, orang-orang yang berlezat-lezatan bil ilmi dengan ilmu. Yasma'u ahadukum al mas'alata, ada mendengar salah seorang kalian akan satu masalah, wa yahki halin nasi, dan kemudian menceritakannya untuk orang banyak. Walau annakum amiltum bi'ilmikum, dan jikalau sungguhnya kalian ada mengamalkan bi'ilmikum dengan ilmu kalian, latajarra'tumul murarati, niscaya kalian meneguk al murarati, perkara-perkara yang pahit, wal ghasasi, dan ghasas itu tersedak. Tahu tersedak ya? Kalau makan tersedak itu bisa bikin mati itu. Walau annakum amiltum, dan jikalau sungguhnya kalian amiltum ada mengamalkan bi'ilmikum dengan ilmu kalian, latajarra'tum, niscaya kalian meneguk al-murarati, meneguk hal-hal yang pahit, wal ghasasi, dan tersedak, walihassakum ilmukum, dan hendaklah menganjurkan kalian, walihassakum ilmukum, dan hendaklah menganjurkan kalian ilmukum oleh ilmu kalian, alat tawarru'i atas sifat warok, hatta la yajida ahadukum, sehingga tidak mendapatkan ahadukum salah seorang kalian, raghiban yakulu, ada tepung yang ia makan, sampai kalian tidak mendapatkan tepung yang ada dimakan. Walihassakum, dan hendaklah menganjurkan kalian ilmukum, ilmu kalian hendaknya menganjurkan, alat tawarru' atas sifat warok, hatta la yajida, sehingga tidak mendapatkan ahadukum salah seorang kalian, raghiban adonan roti, yakulu yang ia memakannya, sampai ia tidak mendapatkan adonan roti. Kalau sekarang kan nggak mewah-mewah, makanannya mewah, bajunya mewah, rumahnya mewah, bahkan masuk TV habis tuh biaya rumahnya sudah sekian miliar, kehabisan dana, ceramah lagi, nanti ceramah buat bangun rumahnya lagi. Walihassakum, dan hendaklah menganjurkan kalian ilmukum, ilmu kalian, alat tawarru'i atas sifat waro, ilmu kita hendaklah menganjurkan kalian untuk sifat waro, hatta la yajida, sehingga tidak mendapatkan ahadukum salah seorang kalian, raghiban adonan roti, yakulu yang ia bisa memakannya, sampai jangan roti udah matang, adonan saja ia tidak dapatkan untuk dimakan. Adonan bisa enak dimakan nggak? Adonan bisa, jangankan roti, adonan saja tidak ia dapatkan untuk ia makan. Hendaknya ilmu kita menganjurkan kita untuk hidup warok, hatta la yajida ahadukum, sampai tidak mendapatkan salah seorang kalian, raghiban adonan roti, yakulu yang ia bisa memakannya. Apalagi roti adonan saja ia tidak dapatkan. Kalau sekarang enggak, wah mewah dah. Kayaknya mohon maaf nih ya. Sebetulnya kalau saya pribadi sih ya sudah, jangan maksa-maksain ke ngaji ada makanan gitu segala. Repot pengurus masjid ngeluarin. Saya karena ini makan dari mana ada Ustaz? Enggak, kalau sampai ngerepotin jangan. Dulu saya pernah pengalaman ngaji di rumah pejabat. Ya, saya tuh ikut awal. Tapi kemudian pejabat itu punya pertimbangan, orang-orang yang ngaji diamplopin tuh. Habis ngaji diamplopin, Pak. Waktu itu 50.000 udah gede banget itu. Nah, kedengaran diamplopin banyak yang ngaji itu, saya mundur aja dah. Ya, saya termasuk yang mundur duluan setelah beliau menginfakkan hartanya untuk dibagikan. Saya mundur tuh waktu itu. Kan dibagiin, habis ngaji dibagiin duit, enak gak? Enak gak? Udah bagiin duit, makan lagi, baru pulang tuh pagi. Saya habis itu mundurin diri dah, gak mau lagi ngaji. Bukan gak mau ilmunya, tuh takut salah niatnya. Salah nih, niat ngajinya pengen dapat
Orang bilang sekali nyelam minum air, bukan sekali nyelam lu nggak nimbul lagi, kelelep lu kanyut. Orang bilang sekali nyelam minum air, bukan minum air nih, lu mah bukan sekali nyelam kanyut lu udah nggak ketemu lagi karena salah niat. Ini hendaklah walihatsakum, dan hendaklah menganjurkan kalian ilmukum, ilmu kalian, alat tawarru'i, atas sifat wara', sifat apik, hatta la yajida, sehingga tidak mendapatkan ahadukum, salah seorang kalian, rogipan, adonan roti, yakulhu, yang ia memakannya, sampai kagak ada adonan yang bisa ia makan. Wa kana ar-rabi'u khaisam wallahu